Hai, balik lagi di LWPP Plot. Setelah pertarungan melawan Rester Diarmuid, si keluarga elit, di mana Rick Gladiator memenangkan pertandingan dengan telak dan membuat Rester malu semalu-malunya. Sekarang Rick hanya tinggal menunggu pengumuman kelulusan. Apakah dia akan lulus? Langsung aja, ini dia Shin Meo-san Bokusa episode 4. Wibu. Diperlihatkan Rick begitu tenang dalam menunggu pengumuman kelulusan. Satu persatu nomor urut peserta yang lulus disebutkan. Linet bahkan tak menyangka Rick bisa setenang ini. Rick bilang dia teringat beberapa hal. Lalu kita diperlihatkan masa kecil dari Rick Gladiator. Rupanya dari kecil Rick ingin sekali menjadi seorang petualang gara-gara membaca buku petualangan Yamato. Saat dia memberitahu orang tuanya, bukannya mendukung, orang tuanya malah melarangnya. 冒険者？でも冒険者はいつ死ぬかわからない危険な仕事だから、できれば他の道に進んで。 Saat Rick diperiksa dokter mengatakan jika Rick mempunyai bakat bawaan. Mendengar itu, Rick menjadi sangat senang karena dia punya kesempatan untuk menjadi seorang petualang suatu hari nanti. スキルが発現したら、母さんと父さんにも自信を持って言うんだ。 Saking senangnya, setiap hari, setiap waktu, setiap bangun tidur, Rick selalu menantikan kekuatannya bangkit. Itu terjadi sampai Rick dewasa. Tapi sayangnya, kekuatan yang Rick tunggu-tunggu tidak muncul-muncul. Itu membuat dia mulai menyerah dengan mimpinya menjadi seorang petualang. Lelah menunggu, akhirnya Rick memutuskan mencari pekerjaan lain. Dan dia mendapat pekerjaan sebagai seorang resepsionis. Rick memulai pekerjaannya sebagai resepsionis seperti biasa. Awal-awal memang sedikit susah, tapi lama-kelamaan dia menjadi paham dan terbiasa dengan pekerjaannya. Sampai-sampai dia lupa tentang mimpinya menjadi seorang petualang. Di suatu hari terlihat Arisa sebagai resepsionis baru agak kebingungan memberi upah pada seorang petualang. Tapi untungnya ada Rick yang membantunya. Dari sinilah mereka mulai akrab. Setelah itu Rick memberitahu Arisa jika belakangan ini monster sering muncul di kota. Jadi pasti akan ada misi baru. Oleh karena itu mereka harus bersiap untuk itu. Sesaat setelah selesai berbicara dengan Arisa, seorang petualang datang menyapa Rick. Dia adalah Zaid. Dia datang hanya untuk menunjukkan jika dia sekarang adalah petualang peringkat B. だザイード、気持ち悪い顔して。これを見ろ。B ランクの証。お前まさか。そうだ。 Rupanya Rick iri dengan kehidupan Zaid yang luar biasa, ada peningkatan. Sementara dirinya hanya duduk di tempat yang sama selama 14 tahun, melakukan pekerjaan yang sama terus-menerus. Rick terus kepikiran. Tiba-tiba ada teriakan dari kota. Saat Rick melihat ke sana, tak disangka ada monster troll raksasa. Di saat yang bersamaan, ada seorang gadis di sekitar situ. Troll? Ya, giant troll kah? Melihat troll itu mengincar gadis itu, Rick mencoba melindunginya. Saat troll semakin mendekat, gadis itu meminta Rick untuk mundur. Dan swing, troll itu terpotong-potong. Wanita itu lalu bilang terima kasih karena sudah menolongnya. Tapi tidak perlu khawatir karena dia adalah seorang petualang. Dan gadis itu adalah Rinette. Ini pertemuan pertama Rick dan Rinette. ていてください。 Sebelum kita lanjut, Mimin punya kabar gembira buat kamu yang suka banget sama anime Kaiju nomor 8. Karena LWPP Plot mengeluarkan kaos resmi dengan desain menawan. Tampak belakang menampilkan desain Kaiju nomor 8 yang tengah terikat rantai. Ajib banget kalau dipakai sehari-hari. Apalagi dengan bahan Keten 24S, bikin nyaman saat dipakai. Dan kamu juga bisa dapat stiker gratis loh. Kalau kamu tertarik buat memiliki kaos ini, langsung aja cek di Shopee kita LWPP Store. Atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi.
Setelah itu mereka berkenalan dan berbincang. Rick melihat si Rinette sangat kuat. Dia bertanya, apakah Rinette rank B? Tapi Rinette menjawab, bukan. Rick mulai kaget karena dia mengira pasti Rinette rank A. Tapi Rinette juga bilang, bukan. Lalu Rinette menunjukkan Leontine yang menunjukkan jika dia adalah rank S. いえ A ランクでもありません。私は S ランクです。超一流の冒険者。 Waduh, Rick merasa tidak percaya jika dia bertemu dengan rank S. Lalu Rick bertanya kepada Rinette, apakah jika dia mencoba menjadi petualang sekarang saat umurnya 30, apakah dia akan berhasil? Rinette lalu menjawab dengan jujur, meski Rick punya keberanian yang merupakan hal penting bagi seorang petualang, tapi sayangnya Rick tidak punya kapasitas sihir yang dimana itu harus dilatih dari kecil. Jadi mustahil Rick akan berhasil menjadi petualang di umur 30 tahun. ません。あなたが今から冒険者を目指してやっていける可能性はありません。 Mendengar itu, Rick mencoba untuk tegar. Tapi terlihat dari raut wajahnya, dia tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Tapi di depan Rinette, dia tidak ingin terlihat sedih. Tanpa sadar, dia malah ngajak Rinette buat makan malam. Rinette awalnya cuma basa-basi, tapi Rinette malah bilang, mau. Rick tentu tidak menyangka Rinette akan menjawab seperti itu. 一緒に食事でもなんてな。いいですよ。え？明日なら大丈夫ですが。 Keesokan harinya, saat bekerja, Rick terlihat sangat bahagia. Bahkan dia sangat bersemangat dalam bekerja, sampai-sampai orang-orang di sekitarnya melihat dia aneh sekali. Kebahagiaan Rick masih memuncak sampai malam hari, karena malam ini dia akan makan malam dengan seorang gadis cantik. なんだこいつ。ランタッタルンタッタ。あんな可愛い子と食事なんて。 Tapi momen itu dikacaukan oleh kemunculan monster di kota. Saat Rick menuju lokasi munculnya monster, rupanya di situ sudah ada Rinette yang sedang membasmi para monster. Bukan hanya 1-2 monster, tapi banyak sekali monster datang malam ini. Dan inilah saatnya Rinette menunjukkan kemampuannya sebagai putri pedang pemenggal. では断裁剣気リーネット・エルフェルト。 Slash. Satu persatu monster ditumpangkan dan dipotong-potong oleh Rinette. Saat semua monster sudah dibasmi, tiba-tiba Rinette merasakan sesuatu. Dia terdiam dan mengingat sesuatu. Dia mengingat masa kecilnya di mana dia terkepung oleh kobaran api dan diperlihatkan siluet seekor naga. Seketika itu membuat Rinette traumatik sampai lemas. Dia merasakan sesuatu. Saat keadaan Rinette sedang lemas, tiba-tiba muncul seekor monster serigala yang akan menyerang Rick dan Rinette. Pam! Datanglah Zaid yang menyelamatkan mereka. Bukan hanya Zaid, tapi juga ada 2 petualang lain yang datang. Mereka bertiga menyerang monster dengan telak. Rick kagum melihat cara mereka bertarung. Di saat inilah dia kembali merasa iri. 4回転魔法ブリザードロックショット。 Tiba-tiba Rinette bilang pada Rick jika di sini berbahaya. Tapi Rick bilang tidak apa-apa karena Zaid petualang peringkat B ada di sini. Rinette bilang jika dia tidak akan cukup karena di dekat sini ada naga. Rinette bisa merasakan itu. Setiap kali dia merasakan sihir naga, dia akan kehilangan kendali sihir di tubuhnya. Baru saja bicara soal naga, benar saja seekor naga muncul. Dan naga inilah alasan para monster kabur dari sarangnya dan muncul di kota. Mereka mulai panik, saking takutnya salah satu petualang menyerang naga itu. Tentu saja itu membuat naga sangat marah. Karena sangat berbahaya, mereka tidak punya pilihan lain selain lari. Tapi sayangnya, naga tersebut telah membuat penghalang. Jadi mereka tidak bisa kabur. Di saat kepanikan mereka, tiba-tiba
Rick maju menghadapi naga itu. Zayt sempat melarang Rick, tapi Rick bilang, lagi pula mereka akan mati kan? Jadi kalau Rick melawannya, dia mungkin bisa mati sebagai petualang. Dalam hati, Rick sebenarnya sangat takut. Tapi entah kenapa, darahnya mulai mendidih. Dia sangat bersemangat, dan hidup seperti inilah yang dia inginkan. でもここであいつに立ち向かえば冒険者として死ねるかもって思ってさ。 Rick lalu mengambil sebongkah batu dan melempar naga itu. Ya, tentu saja itu tidak berdampak apa-apa pada si naga. Melihat hal itu, Zayt dan dua petualang lainnya tidak mau kalah dengan Rick. Mereka memutuskan untuk maju juga. Tapi sekeras apapun mereka menyerang, tidak berdampak apapun pada naga. Lalu naga itu bersiap menggunakan nafas apinya. Zayt segera menggunakan sihir perubahan. Dia merubah semua orang menjadi besi. Rupanya itu saja belum cukup. Mereka semua terkapar tak berdaya. Rick lalu bangkit dari reruntuhan. Dia berjalan menuju naga. Tapi naga langsung menggeprek tubuh Rick. Rick-sama! Tapi rupanya dengan kejadian itu, kemampuan terpendam Rick jadi bangkit. Dia lalu terlihat masih hidup dan mengangkat kaki naga yang menggepreknya. Ada banyak sekali energi sihir yang meluap dari tubuh Rick sampai bisa terlihat. Skill wo kakutoku shimashita. Naga lalu menyemburkan nafas api lagi. Tapi Rick berhasil menangkisnya dengan mudah. Lalu smash! Serangan dari Rick benar-benar kuat. Saking kuatnya, kepala naga sampai buntung. Tapi setelah itu, Rick pingsan. Keesokan paginya, dia terbangun di rumah sakit. Di sampingnya sudah ada Rinette yang menunggunya. Rinette bilang jika semua sirkuit sihir di tubuh Rick hancur dan dikatakan Rick sudah hampir mati. Bahkan Rick di rumah sakit sudah tertidur selama seminggu. Dan Rinette selama itu juga menunggu Rick siuman. Saat Rick menanyakan alasan kenapa Rinette menunggunya, Rinette bilang dia ingin mengundang Rick untuk bergabung dengan kelompok Rinette, yaitu Orichalcum Fist. Di mana tujuan kelompok ini sama dengan Rick, mengalahkan Kaisar Alsapiet. Karena setelah melihat semua keberanian dan pertarungan Rick, Rinette sekarang yakin jika Rick bisa menjadi seorang petualang. Kembali ke masa sekarang, di mana akhirnya nomor 4242 disebutkan, yaitu nomor peserta Rick. Artinya Rick lulus ujian rank F dan sekarang resmi menjadi seorang petualang. 4242番おめでとうございます。これで晴れて一人前の冒険者ですね。 Dan episode ini pun selesai. Jadi begitu. Begitulah cerita pertemuan Rick dan Rinette. Dan itu juga awal di mana Rick bergabung dengan kelompok Orichalcum Fist. Karena sekarang Rick sudah resmi menjadi petualang, tantangan apa yang akan dihadapi Rick ke depannya ya? Menarik untuk kita ikuti. Nantikan episode selanjutnya. Jika begitu, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan dukung terus channel ini agar Mimin tambah semangat.